Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 8A. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas materi mengenai Budi Utomo. Adapun anggota kelompok kami, perkenalkan, nama saya Ehan Seruni, saya Warzukni, saya Nadila Rizkita Kasri, dan saya Siti Nur Aini. Kebangkitan Nasional Indonesia pertama kali ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo lahir pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Karena inilah diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional di setiap tahunnya. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia. Tokoh pendirian Budi Utomo diantaranya Dr. Suetomo, Soerajidertonegoro, Guenawan Moenkoesoeroyomo, dan lainnya. Namun pendirian Budi Utomo tidak lepas dari peran Dr. Wahidin Soedorohusodo. Dilansir situs Kemdikbud, meski bukan pendiri, Dr. Wahidinlah yang menginspirasi Suetomo dan kawan-kawannya. Dr. Wahidin sendiri adalah alumni Stovia yang sering berkeliling kota-kota besar di Jawa untuk mengkampanyekan gagasan mengenai bantuan dana bagi pelajar primbon berprestasi yang tidak mampu sekolah. Saat itu terjadi pertemuan antara pendiri Budi Utomo dengan Dr. Wahidin Soedirohusodo. Dr. Wahidin mencetuskan ide untuk mencerdaskan bangsa melalui studi funds atau dana pendidikan agar tidak mudah diadu oleh penjajah. Sementara Soetomo dan kawannya juga memiliki rasa nasionalisme perjuangan yang tinggi. Gagasan mereka pun cocok untuk digabungkan. Setelah rangkaian diskusi, akhirnya Perhimpunan Budi Utomo dibentuk oleh R. Soetomo, Guenawan Mangoenkoesoemo, Soerajidertonegoro, Gondo Soewarno, Soelaiman, Angka Projosudirjo, M. Soewarno, Muhammad Saleh, dan LM Goembrek adalah 9 orang yang mendirikan Budi Utomo. Meski kemudian pengurus besarnya dijabat oleh orang-orang yang lebih tua yang bergabung. Sejak awal Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa, maka memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Budi Utomo meyakini banyak hal yang diperlukan dan harus tetap bekerja sama dengan pemerintah. Terbukti dari tahun 1908 sampai 1996, Budi Utomo masih bergerak di bidang sosial dan budaya, tidak menyentuh politik. Pergerakan Budi Utomo berakhir pada tahun 1935 saat organisasi ini melebur ke Partai Indonesia Raya atau Parindra yang dipimpin oleh Suetomo. Tujuan dibentuk Budi Utomo, Kongres pertama Budi Utomo diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908. Dalam waktu 5 bulan, Budi Utomo berhasil mengumpulkan 1.200 anggota. Sejak semakin banyak dukungan, para pemuda memberi kesempatan golongan tua untuk menjabat. Di kongres itu terpilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Soedirohusodo sebagai wakil ketua. Dalam kongres disebutkan tujuan utama Budi Utomo yaitu untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus organisasi ini adalah bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Awalnya keanggotaan terbatas hanya pada penduduk Jawa dan Madura. Namun pada akhirnya meluas sampai Bali. Hal ini dilakukan dengan tidak melihat keturunan, kelamin, dan kebudayaan dan keagamaan apapun. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan suatu asas perjuangan, yaitu untuk ikut berusaha melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia. Peran Budi Utomo terhadap kebangkitan nasional. Kelahiran Budi Utomo
menjadi penanda terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam meraih kemerdekaan yang tadinya bersifat kedaerahan berubah sifat menjadi nasional dengan tujuan yang satu. Perjuangan mengusir penjajah yang awalnya hanya mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan perjuangan baru yang mengutamakan kekuatan pemikiran. Maka, Budi Utomo menjadi pelopor perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran karena ada organisasi-organisasi yang selanjutnya muncul di berbagai bidang. Seperti Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Industri Party, dan lain-lain yang berkaitan dengan Budi Utomo. Meski memiliki ideologi berbeda-beda, organisasi di masa pergerakan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa. Keberagaman organisasi di masa itu dapat mempercepat tercapainya kemerdekaan karena saling melengkapi. Maka, berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dianggap sebagai awal gerakan yang menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata karena kesempurnaan hanya judul lagu Rizky Febian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.